Janganlah kamu mengatakan yang berputar-putar lidahmu itu secara dusta untuk mengatakan ini halal, ini haram. Litaftaruna 'alallahil kadzib. Enggak boleh buta dengan satu ustadz, satu kiai, tapi bergaul dengan banyak ulama. Melihat kacamata kita terbuka bahwa hukum ini adalah milik Allah dan Rasulnya. Kalau sekalian sibuk dengan pekerjaan sehari-hari, sisihkan waktu kita untuk mendengarkan dan untuk berada di majlis-majlis ilmu. Kenapa? Karena itu berpengaruh besar terhadap kehidupan kita, terhadap keberkahan hidup kita. Hidup ini banyak sekali tantangannya. Ya, hal-hal yang mungkin di luar pemahaman kita, di luar kemampuan kita. Tidak semua orang bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Terkadang kita membutuhkan inspirasi-inspirasi, membutuhkan masukan-masukan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam membahas Syarah Nasaihul Ibad yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Kita masih dalam makalah yang kedua. Wa fi riwayatin At-Tabrani an Abi Hanifah, dan dalam riwayat Imam At-Tabrani dari Abu Hanifah, jalisul kubara'a wasailul ulama'a wa khalitul hukama'a. Beradalah kamu, duduklah kamu di majlisnya para pembesar dari ulama, kibair ulama, orang-orang besar di antara para ulama. Wasailul ulama'a, dan bertanyalah kamu kepada para ulama. Wa khalitul hukama'a, dan bergaullah kamu dengan para ahli hikmah. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, jalisil ulama'a wa sahibil hukama'a wa khalitil kubara'a. Duduklah dengan para ulama dan bersahabatlah dengan ahli hikmah dan bergaullah dengan para pembesar. Fa inna ulama'a salasatu aqsamin. Maka sesungguhnya ulama itu ada 3 macam. Jadi riwayat ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa ulama yang kita hendaknya berada di majlis-majlis mereka agar kita selalu mendapat pencerahan, pengarahan dan pembinaan. Mereka ini ada 3 macam. 3 kelompok. Yang pertama disebut dengan Al-Kubara, tokohnya para ulama. Yang kedua mereka disebut dengan ulama. Dan yang ketiga disebut dengan hukama, ahli hikmah. Al-ulama'u bi ahkamillahi ta'ala wa hum ashabul fatwa. Al-ulama, yang disebut dengan ulama, orang yang berilmu dengan hukum-hukum Allah. Dan mereka memiliki hak untuk bisa mengeluarkan fatwa. Kita pahami dan kita mengetahui bahwa agama kita ini adalah agama hujjah, agama dalil. Semua apa yang kita dasarkan kepada agama mesti merujuk, bersumber dari Al-Quran dan hadis. Masadirul ahkamnya Al-Quran dan hadis. Maka yang boleh mengeluarkan fatwa adalah orang yang betul-betul memahami dan mengetahui secara keilmuan tentang Al-Quran dan hadis. Banyak syarat yang mesti dia penuhi. Maka para ulama membagi kedudukan kita para umat Muhammad ini menjadi 3 golongan. Satu disebut dengan mujtahid. Mereka yang berhak untuk berijtihad. Ijtihad itu artinya istimbatul ahkam min adillatiyah tafsiliyah. Maksudnya mereka bisa mengeluarkan hukum, menetapkan hukum langsung mengkaji dari Al-Quran dan Sunnah. Banyak syarat yang ditetapkan oleh para ulama sehingga boleh seseorang sampai ke tingkat mujtahid, boleh mengeluarkan ijtihad. Nah, para ulama mutaakhirin ini menyatakan bahwa mujtahid mutlak itu akan susah untuk didapati. Karena banyak sekali syarat yang mesti dipenuhi. Yang memungkinkan itu adalah ijtihad jama'i. Jadi ijtihad sekelompok para ulama tentang satu permasalahan. Apabila kita menemukan sesuatu masalah, maka bertanyalah kepada ulama ini. Yang kedua, ada kalangan ulama atau kalangan yang umat ini yang disebut dengan muttabi'. Mereka adalah para muta'alim. Orang-orang yang mendengarkan fatwa, mendengarkan ijtihad atau mengetahui ijtihad dengan dalil-dalilnya. Mereka tidak berijtihad, tetapi mereka dapat membaca, dapat mempelajari, dapat memahami ijtihad-ijtihadnya para ulama mujtahid.
Mereka bisa membaca kitab, mereka bisa mengkaji berbagai disiplin ilmu sehingga mereka bisa menjadi tempat kita bertanya. Apabila kita bertanya tentang satu masalah, mereka bisa menjelaskan tentang pengetahuan yang mereka dapat dari bacaan dan pelajaran-pelajaran mereka. Maka mereka ini adalah muttabi', mereka ittiba', mengikuti ijtihadnya para ulama-ulama. Dan kelompok yang ketiga disebut muqallid, orang awam, yang mereka kalangan ini tidak tahu kecuali dengan hasilnya saja. Jadi tidak boleh berijtihad orang-orang yang tidak sampai derajatnya kepada derajat untuk bisa berfatwa ini. Ajra'ukum ala futya, ajra'ukum ala nar. Paling berani memberikan fatwa, paling berani masuk neraka. Artinya apa? Tidak mudah untuk mengatakan sesuatu ini boleh atau tidak boleh. Tidak boleh mengatakan sesuatu ini halal atau tidak halal tanpa dasar dan sumber yang benar dari Al-Quran dan hadis. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl, "Wa la taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib, hadzal halal wa hadzal haram." Janganlah kamu mengatakan yang berputar-putar lidahmu itu secara dusta untuk mengatakan ini halal, ini haram. Litaftaruna 'ala Allahil kadzib, untuk mengada-adakan dusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hak untuk mengatakan halal atau haram adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Allah dan Rasulnya yang boleh mengatakan ini halal dan ini haram. Makanya sumber hukum itu, masadirul ahkam itu adalah Al-Quran dan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama hanya berusaha menjelaskan, memahami apa yang dimaksud oleh Allah terhadap hukum-hukum tertentu. Kalau kita tidak sampai ilmu kita untuk dapat memahami dari hukum-hukum Allah secara kepada Al-Quran dan hadis ini, karena kekurangan ilmu, keterbatasan kondisi kita, maka bertanyalah kepada para ulama. Tidak boleh kita menyatakan sesuatu tentang masalah agama hanya bersumber kepada perasaan, pendapat, pengalaman, menurut pendapat orang banyak. Tidak boleh. Karena yang menentukan halal hanya Allah, yang menentukan haram hanya Allah dan Rasulnya. Maka tidak boleh mengatakan sesuatu kecuali berdasarkan ilmu. Ajra'ukum ala futya, ajra'ukum ala nar. Maka bagi kita seorang muslim, dengan kedudukan kondisi seperti ini, ada namanya mujtahid, ada namanya muttabi', ada namanya muqallid, kondisi, dan kita mesti tahu diri di posisi mana kita berada. Maka kalau kita tahu diri kita ini awam, tahu diri kita ini tidak bisa membaca kitab-kitab gundul, menggali, mengkaji pemahaman-pemahaman para ulama dari hadis-hadis, penjelasan-penjelasan yang ditulis di berbagai kitab dengan bahasa Arab, maka kita berada di majlis-majlis ilmu, majlis-majlisnya para ulama yang menjelaskan tentang hukum-hukum ini. Kenapa? Karena kita tahu persis dan meyakini apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillah maj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi dari setiap permasalahan hidupnya. Kita terkadang menemui masalah dalam masalah ekonomi, menemui masalah di keluarga, menemui masalah mengurus anak, menemui masalah di pekerjaan kita. Mana nih yang harus kita pilih? Jangan memutuskan sesuatu hanya berdasarkan bacaan, apalagi sekarang berdasarkan informasi dari internet yang kita belum bisa menyeleksi mana yang benar, mana yang salah. Ini membutuhkan disiplin ilmu. Fas'alu ahla dzikra in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir, orang yang mengerti, yang tahu, yang memahami hukum-hukum Allah, yang memang berilmu terhadap itu, punya kapasitas terhadap itu, jika kamu tidak mengetahui. Tidak boleh sok tahu terhadap hukum agama. Terkadang memang orang memudah-mudahkan terhadap masalah kesehatan, tidak berani orang oh ini harus dokter, mengatakan sakit jantung, paru-paru, apakah ini usus buntu, selain sebagainya. Tidak berani, kecuali mereka-mereka yang ahli di bidangnya. Kalau masalah listrik, ini konslet, mempertemukan masalah negatif, harus pendek, harus segala macamnya, ini mesti ahlinya. Tetapi terhadap agama, yang menentukan masalah selamat atau tidak selamatnya kita di kuburan nanti, selamat atau tidak selamatnya nanti di yaumil hisab, di mahkamah Allah Subhanahu wa taala, yang akan menentukan surga atau neraka kita. Terlalu mudah orang menggampang-gampangkan dengan orang-orang yang tidak berilmu untuk menjadikan fatwa halal al-haram. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadzib la yuflihun. Sungguhnya orang-orang yang mengadang-adakan dusta terhadap Allah,
Ini halal, ini haram, padahal tidak berdasarkan Quran, tidak berdasarkan hadis, ataupun hanya melihat terjemahnya saja, kemudian menganalisa dengan otaknya sendiri. Man fassara Al-Quran bi ra'yihi fayatabawwa maq'aduhu min nar. Siapa yang menafsirkan Quran hanya dengan ra'yunya, tanpa disiplin ilmu yang mu'tadar, yang diakui, yang diakidahi, yang sudah disusun oleh para ulama, tempatnya dalam api neraka. Nah, maka kita berhati-hati terhadap hal ini. Ya, ada ulama yang memang fokus dengan hukum-hukum Allah. Mereka hafizu li hududillah. Mereka mewakafkan dirinya, menghabiskan hidupnya mengkaji kitab-kitab para ulama, membahas masalah-masalah hadis, memisah-misahkan antara hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Mereka fokus dalam hal itu. Ada ulama yang fokus di dalam membahas usul fikih. Ada ulama yang fokus dengan berbagai masail fikih, masalah-masalah kekinian, lalu mengkiaskan, melakukan istimbal hukum dengan ulama-ulama lainnya, melakukan fatwa jama'i di organisasi-organisasi dan kumpulan-kumpulan para ulama. Ini yang kita ingin berada di majlis mereka. Kita ingin mendapatkan keterangan dan penjelasan dari mereka. Kemudian wal ulama'u bi dzatillahi faqat. Ada ulama yang memfokuskan dirinya membahas tentang masalah akidah, tentang masalah zat Allah, af'al Allah, sifat Allah, tentang masalah hubungan makhluk dengan khaliknya. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ada orang-orang yang mereka selalu berzikir dengan Allah, selalu terhubung dengan Allah. Baik mereka berdiri, mereka duduk, bahkan mereka berbaring. Mereka selalu memikirkan penciptaan langit dan bumi. Sehingga mereka menyadari akan kekuasaan dan keagungan sang pencipta alam. Maka apapun yang terjadi di alam ini, mereka selalu melihatnya dari kacamata ilahiyah. Sehingga yang muncul dari mulutnya, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Hujan, banjir, badai, gempa bumi, atau mungkin kejadian kisruh segala macam. Terjadi peristiwa yang menyenangkan, terjadi peristiwa yang menakutkan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Mereka ini selalu mengungkapkan kata-kata syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak satu pun yang menetes di bumi Allah ini. Tidak satu pun debu yang berterbangan di bumi Allah ini. Tidak satu pun, bahkan apapun yang terjadi di dalam alam ini, semuanya dalam pengawasan dan kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya, innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa'amma alladhina amanu faya'lamuna annahu al-haq min rabbihim. Semuanya Allah tidak malu-malu untuk memberikan contoh-contoh peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian di alam ini, dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang sangat besar. Maka orang-orang yang beriman itu mendapati sesuatu, melihat sesuatu, maka dia yakin itu datang dari Rabb-Nya yang maha mengatur, maha berilmu, maha bijaksana, maha mengetahui, maha perkasa, maha kuat. Ulama-ulama yang seperti ini, wahum hal hukama, mereka juga disebut dengan ahli hikmah. Mereka terpancar dari hati mereka nurullah, cahayanya Allah, sehingga mereka melihat sesuatu bisa membedakan antara hak dan batil. Dalam diri mereka ada furqan. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijunahu minaz zulumati ilan nur. Allah mengeluarkan orang-orang mukmin dari kegelapan kepada cahaya, sehingga dalam kehidupan cahaya bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana hak, mana batil, mana tipu muslihat, mana kesenangan sementara, mana kesenangan yang abadi. Nah, ini dimunculkan oleh Allah terhadap orang mukmin, apalagi para ulama yang berusaha membersihkan umat dari syirik akbar, syirik asgar dan syirik khafi. Mereka mewakafkan dirinya, siap menghadapi tantangan-tantangan yang berat, bahkan membahayakan dirinya, membahayakan nyawa dan keluarganya untuk membersihkan umat dari masalah-masalah syirik. Ini ahli hikmah yang tidak akan keluar dari mulutnya kata-kata sembarangan. Kenapa? Karena orang mukmin tahu persis bahwa apa yang dikatakan, yang diucapkan itu ditimbang dengan dasar iman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat,
maka dia berkata-kata yang baik, mengucapkan hal yang baik. Oleh karena itu, ulama yang bersih tauhidnya dan bergerak dalam bidang pembersihan tauhid terhadap umat dari hal-hal yang bisa mendatangkan kemusyrikan, syirik akbar, syirik asgar, bahkan syirik khafi, mereka ini disebut juga dengan ahli hikmah karena kata-kata yang diucapkannya penuh pelajaran, apa yang dilihatnya, didengarnya, selalu dia melihat dengan kacamata ilahiyah. Fafi mudakhalatihim tahdzibul akhlak, maka bergaul dengan mereka, menerima masukan mereka, mendengarkan ucapan-ucapan dan arahan mereka, tahdzibul akhlak, dia akan membersihkan akhlak, akan memurnikan akhlak. Akhlak yang paling pertama diperhatikan adalah akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala, membersihkan diri dari sifat syirik, kemudian terhadap makhluk menanamkan kasih sayang terhadap sesama. Ya, ada syariat-syariat Allah. Bentuk kasih sayangnya manusia mukmin terhadap makhluk adalah dengan menerapkan syariat-syariat Allah yang telah ditetapkan oleh Allah. Karena Allah yang tahu, dia yang menciptakan, dia yang tahu persis harus bagaimana memperlakukan umat ini. Baik memperlakukan manusia maupun memperlakukan makhluk-makhluk selainnya. Sehingga orang-orang yang bersih tauhid ini dalam melakukan ibadah, ya baik ibadah hablum minallah walaupun hablum minan nas, selalu memunculkan akhlakul karim. Wa ma umiru illa li'abudu mukhlishina lahuddin. Mereka melaksanakan perintah-perintah Allah selalu ikhlas, bersih, ya murni, tanpa campur tangan apapun dalam kepentingan-kepentingan duniawiyah. Li'annahum asyraqat qulubuhum bima'rifatillah, karena bahwasanya memancar dari hati mereka ma'rifatullah, memahami Allah Subhanahu wa taala, memahami kekuasaan Allah, memahami kudrah dan iradahnya, memahami akan kealimannya, kehakimannya, keadilannya. Tidak pernah sedikit pun berburuk sangka kepada Allah karena dia Maha tahu, dia mengerti dan paham, mancar dari hati sanubarinya akan kerahiman dan kerahmanan Allah Subhanahu wa taala. Maka wa asyraqat asraruhum bi anwari jalalillah, dan memancar dari hati nuraninya, sirnya, dalam sanubarinya yang paling dalam, cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi karena memang ilmu hati sudah terhubung dengan Allah, bersih dari hal-hal yang mensyirikatkan Allah, bahkan dari hal-hal yang kecil, bahkan sampai kepada yang khafi, selalu memurnikan dan berusaha membersihkan akidah-akidah kaum muslimin. Maka ulama-ulama seperti ini memiliki mata, telinga yang terang, ucapan-ucapan yang tajam untuk bisa mengarahkan umat dan manusia kepada kebaikan-kebaikan. Maka wajar kalau kita berada di majlis ulama yang lurus ini, ulama yang bersih tauhidnya ini, ulama yang paham dengan hukum-hukum Allah ini, maka kita akan selalu tercerahkan dalam kehidupan ini. Bukankah kita selalu menghadapi masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah hubungan dengan teman, masalah hubungan dengan anak, masalah hubungan dengan mertua, masalah hubungan dengan masyarakat, masalah. Dan Allah memberikan gambaran kepada kita. Para ulama mengajarkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi dari setiap masalahnya. Siapa itu yang bertakwa? At-taqwa al-imtithalul awamirillah wa tinabun nawahi. Takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dari mana kita paham ini perintah Allah? Dari mana kita mengerti ini larangan Allah? Jangankan untuk menjauhi, kalau kita tidak mengerti itu tidak mungkin. Maka beradalah di majlis-majlis ilmunya para ulama. Kita selalu berada di majlis ilmunya para ulama. Ini haram. Ini halal. Awas, ini bisa musyrik. Awas, kamu bisa terjatuh kepada kefasikan, kepada punafikan. Dijelaskan oleh para ulama. Dengan ada kita selalu bersama mereka, berada di majlis mereka, bergaul dengan mereka, berteman dengan mereka, maka kita akan selalu diingatkan dan diarahkan. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran, alaikum bimujalasatil ulama. Hendaklah kamu selalu berada di majlisnya para ulama. Wal ulama'u bil qismaini wa hum kubara'u. Ulama yang dua macam ini, ada ulama yang fokus membahas tentang masalah hukum-hukum Allah, membahas tentang masalah ulumul hadis, membahas masalah fiqih, usul fiqih, dan berbagai ilmu syariat. Sehingga tempat kita bertanya tentang hukum-hukum Allah, kita mengerti dengan hukum-hukum Allah, sehingga kita bisa melaksanakannya dengan baik.
mengerti mana yang halal, mengerti mana yang haram. Dan kita ada tempat kita bertanya, yakni para ulama yang kita paham dia memfokuskan dirinya terhadap hal itu. Ada ulama yang memfokuskan dirinya tentang masalah akidah, membersihkan tauhid, meluruskan pemahaman kita agar jangan masuk terjerumus ke dalam hal-hal yang syirik. Jadi bukan jauh dari para pembohong, ahli khurafat, tahayul, bercerita tentang hal-hal yang seakan-akan itu agama, padahal itu hanya dongeng-dongeng belaka. Dijelaskan oleh mereka-mereka ahli tauhid, mereka yang lurus dan murni akidahnya, terpancar dari matanya, kelihatan oleh matanya yang dipenuhi dengan cahaya Allah. Ini tipuan-tipuan syaitan laknatullah, sehingga mereka ini mencerahkan umat, menjauhkan umat dari hal-hal yang dapat menjerumuskan mereka kepada kesyirikan. Dan di antara para ulama ini ada tokoh-tokohnya, kibair ulamanya, pembesar-pembesarnya. Di antara ahli-ahli hukum ada mereka yang mereka menjadi rujukan di zamannya, tempat bertanya para ulama. Bukan hanya umat, ulama bertanya kepada mereka. Kenapa? Karena kedudukan mereka ini sebagai tokohnya para ulama. Di antara ahli hadis, di antara ahli hukum-hukum Allah ada tokohnya. Dalam masalah akidah ada tokohnya. Sehingga kalau kita para umat awam ini mendengarkan fatwa atau penjelasan ulama yang kita anut, kita ikuti, yang kita menjadi umatnya, ternyata berbeda dengan kebanyakan ulama lain, maka kita merujuk kepada tokohnya ulama. Ada yang muktabar, yang diterima oleh ulama seluruh dunia. Tidak mungkin para ulama bersepakat dalam kesesatan. Maka manusia, sekalipun ulama, boleh jadi bisa ternoda, tersalah, terkeliru, segala macamnya. Karena perkataan yang selalu benar itu hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi bukan berarti kita menafikan perkataan-perkataan mereka yang baik. Dalam hal masalah-masalah yang keliru kita tinggalkan mereka karena berbeda dengan ulama-ulama yang mu'tabar, yang menjadi rujukan para ulama lain. Karena nyeleneh. Boleh jadi kita anggap mungkin kekeliruan dalam memberikan fatwa dan segala macamnya. Nah, ini maksud yang dijelaskan oleh syekh kita ini. Ada kibair ulama. Dalam masalah akidah, mungkin ada di dalam tempat pengajian kita atau mungkin ustadz guru kita menjelaskan sesuatu, tapi penjelasannya ini berbeda dengan penjelasan ulama-ulama kebanyakan. Ada tokoh-tokohnya yang bisa menjadi panutan kita. Ada mungkin kesalahan seorang ustadz, kiai ataupun syekh ulama yang menjelaskan tentang satu masalah hukum, ternyata penjelasannya berbeda dengan kebanyakan para ulama, maka kita orang awam ini bisa merujuk kepada tokohnya para ulama. Maka karena itu jangan tinggalkan majelis-majelis ini. Jangan merujuk, jangan berada seperti katak dalam tempurung. Nggak boleh buta dengan satu ustadz, satu kiai, tapi bergaul dengan banyak ulama. Melihat kacamata kita terbuka bahwa hukum ini adalah milik Allah dan Rasulnya. Para ulama ini menjelaskan pemahaman mereka terhadap penjelasan wahyu dari Al-Quran dan Sunnah. Maka kedudukan mereka bertingkat-tingkat karena luasnya ilmu Allah ini. Dengan memahami bahwa kelompok ini ada kalangan alim, ada kalangan muta'alim, dan ada kalangan awam. Imam Ghazali memberikan gambaran ini, kalau menyampaikan sesuatu, ada kalangan awam. Mereka ini, kalangan kita seperti kalangan awam ini, ya kita hanya mendengarkan hasil fatwa. Ini halal, ini haram, ini boleh, tidak boleh. Begini harusnya. Karena kalau kita dirujukkan dengan Quran, dirujukkan dengan hadis, dirujukkan dengan cara-cara istimbatul hakam, hukum-hukum ulama-ulama ini, malah pusing kita mendengarnya. Tapi ada kalangan muta'alim, orang-orang yang sedang belajar, anak-anak pesantren, para kiai, para ustadz, yang boleh jadi merujuk kepada kitab-kitab, mengkaji kitab-kitab dari para ulama, kitab-kitab berbahasa Arab yang banyak sekali. Mereka luas ilmunya, mereka baca, mereka pelajari. Ini kalangan muta'alim. Maka mereka apabila menemukan satu fatwa, mereka bisa melihat rujukannya. Bagaimana cara istimbatnya, sehingga mereka bisa memilih mana yang rajih dan mana yang kurang rajih. Mana yang mungkin ijtihadnya keliru, atau mana yang lebih tepat, yang lebih dekat kepada kebenaran. Karena ada masalah itu yang usul, yang tidak boleh berbeda di dalamnya. Ada masalah itu yang furu',
yang boleh jadi peluang agama memberikan perbedaan terhadapnya. Fa inna mukhalatata ahlillahi taksibu ahlan saniyatan. Maka sesungguhnya bergaul dengan ahli Allah ini, dengan orang-orang yang berilmu ini, dengan orang-orang yang mengerti hukum-hukum Allah ini, dengan orang yang bersih tauhidnya ini, yang meluruskan akidah para umat ini, mereka adalah ahli Allah. Mereka adalah hafizu li hududillah, menjaga hukum-hukum Allah, menjaga umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taksibu ahlan saniyatan. Bergaul dengan mereka, berada di majlis-majlis mereka, itu adalah satu ikhtiar, satu usaha yang menghasilkan kondisi baik buat kehidupan kita, membawa keberkahan dalam kehidupan kita, memperbagus akhlak kita, memperbaiki cara berpikir kita, memperbaiki cara pandang kita. Maka jangan tinggalkan majlis-majlis ilmu. Bapak-bapak, ibu-ibu, yang mungkin saudara-saudara sekalian sibuk dengan pekerjaan sehari-hari, sisihkan waktu kita untuk mendengarkan dan untuk berada di majlis-majlis ilmu. Kenapa? Karena itu berpengaruh besar terhadap kehidupan kita, terhadap keberkahan hidup kita. Hidup ini banyak sekali tantangannya. Ya, hal-hal yang mungkin di luar pemahaman kita, di luar kemampuan kita. Tidak semua orang bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Terkadang kita membutuhkan inspirasi-inspirasi, membutuhkan masukan-masukan. Maka carilah inspirasi dan masukan-masukan dari agama kita ini. Agama kita yang telah diturunkan petunjuknya oleh Allah Sang Pencipta hidup ini. Al-Quran dan Sunnah. Itu yang dibahas dan dijelaskan oleh para ulama kita. Ulama bukan keluar dari otak dan pikirannya, tetapi itu dia berusaha menjelaskan apa yang diwahyukan oleh Allah tentang rahasia-rahasia kehidupan ini. Maka kalau kita berada dalam majelisnya ulama, maka jiwa kita akan tenang, pikiran kita akan tenang, karena selalu diarahkan kepada kebaikan-kebaikan oleh Sang Pencipta kehidupan ini. Wa naf'u bil lafzi fawqa naf'i bil lafzi. Manfaat bil lafzi, manfaat dengan pandangan, dengan penglihatan, itu di atas manfaat dengan lafaz. Kalau kita berada dalam satu majlis ilmu, berada di dekatnya para ulama, ulama-ulama ini memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan kita. Ada ulama yang karismatik, yang marwahnya tinggi, sehingga karena kelulusan, ketaatannya, kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala, kesalihannya, keilmuannya, melihat mukanya membuat kita tenang. Kita malu asal sembarangan berkata di hadapannya. Kita malu asal berbuat di depannya. Kita segan terhadapnya. Melihatnya, berada di dekatnya, kita merasa hina. Ingin berbuat baik. Keinginan dan muncul motivasi untuk mengejar surga. Ingin seperti dia. Ini pengaruh terhadap diri kita kalau berada di dekatnya para ulama. Jadi, selalulah di majelis ilmu, dengan hidup dengan para ulama, dekat dengan para ulama, yang memberikan pengaruh terhadap kita, menimbulkan rasa takut kepada Allah, menimbulkan rasa ingin beribadah kepada Allah dengan berada di dekatnya, menimbulkan kekhusyukan, bahkan malu terhadap dosa-dosa yang kita lakukan, bahkan merasa hina terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Kita jadi memilih kata-kata untuk berada di depannya. Nah, berarti ini pengaruh besar terhadap kita. Pegang ini, selalu bersama ulama ini. Faman nafa'aka lahzahu, nafa'aka lafzahu, wa man la fala. Maka siapa yang bermanfaat untukmu penglihatannya, bermanfaat untukmu ucapannya. Siapa yang tidak, maka tidak. Kalau seseorang berada di hadapan ulama, maka menimbulkan rasa segan, rasa tunduk, nafsu kita tahan, omongan kita hati-hati. Berada di hadapannya, ingin kita curhat, mengadu kepadanya, menjelaskan masalah-masalah kita. Berada di dekatnya, malu kita untuk tidak menjadi orang saleh. Ingin kita, semangat kita muncul untuk berbuat baik dan mengamalkan amalan-amalan untuk bekal akhirat kita. Maka senantiasa berada di dekatnya. Karena kalau kita berada dekat teman kita, yang kita tidak malu mengatakan apa saja, berkata-kata kasar, bahkan berkata-kata kotor, menyampaikan hal-hal maksiat, bahkan bangga dengan menyatakan maksiat di dekatnya. Ini apapun kebaikan yang diberikan nasihat kepada kita nggak ada bakal pengaruh. Nggak ada pengaruhnya. Maka kalau ada orang, kita berada di dekatnya, memberikan targhib, motivasi untuk berbuat baik, dan tarhib, rasa takut untuk melakukan dosa, takut untuk meninggalkan amal-amal soleh, dan ingin untuk berbuat baik, maka jangan tinggalkan orang ini. Selalu berada di dekatnya, selalu berada di sampingnya.
agar kita mati dalam kebaikan. Kenapa? Karena aura barokah kehidupannya, barokah dirinya memberikan pengaruh baik terhadap kita. Tapi kalau kita berada dekat seseorang yang seseorang ini malah menyenderungkan kita kepada dunia, menyenderungkan kita untuk melakukan maksiat, memberikan pengaruh buruk terhadap kita, melemahkan kita beramal, cerita tentang masalah dunia, cerita tentang masalah maksiat, bahkan bangga dan tertawa-tertawa, terlena oleh kehidupan-kehidupan yang buruk, tinggalkan orang ini. Karena orang ini sekalipun mengucapkan kebaikan-kebaikan, hanya akan menjadi tertawaan dan ejekan buat kita. Ya, nah, ini maksudnya. Jadi kalau kita berada di lingkungan yang baik, akan memberikan pengaruh yang baik terhadap orang-orang baik, maka jangan tinggalkan. Maka tempatnya itu adalah di majlisnya para ulama. Maka selalulah, kalau seandainya kita terlalu sibuk, maka sering-seringlah melihat ceramah-ceramah, penjelasan-penjelasan para ulama yang mempengaruhi hati dan batin kita. Isi waktu kita. Sekali-sekali sisihkan waktu untuk akhiratmu, untuk mencerahkan pikiranmu, menimbulkan ide-ide, mencari refreshing, ya, supaya kita fresh pikiran kita. Freshlah ke majelis ilmu. Jangan menjauhi ilmu, jangan menjauhi para ulama. Ingin tenang, ingin mencari kenyamanan, ketenangan dalam hidup, ya, supaya jangan terlalu banyak tekanan-tekanan, maka pergilah ke majelis ilmu. Beradalah di dekat para ulama. Wa kana Sahrawardi yatufu fi ba'di masjidil khayfi bimina yatasaffahu wujuhu faqila lahu fihi. Dan adalah dulu Imam As-Sahrawardi yatufu fi ba'dil masjidil khayfi bimina, dia berkeliling di sebahagian masjid Khayf di Mina. Yatasaffahu wujuhu, dia wajahnya cerah, ya. Faqila lahu, maka dikatakan terhadapnya, terhadap Sahrawardi ini, kenapa wajahnya cerah? Lahu fihi, kenapa wajahnya cerah ceria, ya? Faqala, maka ia menjawab, inna lillahi ibadan, sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba, idza nazaru ila syakhsin aksabuhu sa'adatan fa ana atlubu dzalika. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba, idza nazaru, apabila mereka memandang ila syakhsin, kepada seseorang, aksabuhu sa'adatan, mereka berusaha memberikan pengaruh kebahagiaan, maka saya fa ana atlubu dzalik, maka saya berusaha untuk hal itu. Jadi maksud pelajaran yang diambil di sini, kebahagiaan yang ada pada diri seseorang itu bisa mempengaruhi orang lain. Kita bertemu dengan seseorang, kemudian orang itu wajahnya cerah, kelihatan senyum dan senang, maka kita juga akan senang melihat. Apabila kita ketemu dengan seseorang wajahnya masam, kusam, kita juga akan terpengaruh. Makanya tabassum ila akhika sadaqah, senyum kepada saudaramu menjadi sedekah. Kita berada di tempat orang yang hatinya bersih, seseorang yang baik, selalu memberikan nasihat-nasihat yang baik, maka hati kita juga akan terpengaruh, tercerahkan dengan kebaikan. Tapi kalau kita berada di satu tempat yang selalu memikirkan keburukan, berkata-kata kasar, berkata-kata jorok, mengarahkan sesuatu kepada maksiat, maka kita pasti juga akan terpengaruh. Maka oleh karena itu, beradalah selalu di tempat-tempat yang baik. Maka tempat yang baik itu adalah majelis ilmu yang dibimbing oleh para ulama-ulama yang lurus, yang memberikan fatwa tanpa kepentingan apapun kecuali kepentingan li'ila'i kalimatillah, yang meluruskan akidah umat, membersihkan akidah umat dari syirik-syirik, selalu berada di majlis-majlis ini. Kenapa? Karena pengaruhnya besar buat kita. Hidup dunia hanya sebentar. Hidup tidak akan lama. Ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Dunia ini tempatnya beramal, akhirat adalah tempat pembalasan. Kalau di hidup dunia ini kita dipengaruhi oleh sesuatu yang buruk, maka cepat antisipasi. Tidak akan mendatangkan kebahagiaan keburukan-keburukan itu, walaupun terlihat senang dan enak. Tidak akan mendatangkan ketenangan kemaksiatan-kemaksiatan itu, walaupun kelihatan menyenangkan dan menggiurkan. Tetapi yakinlah, kehidupan yang menenangkan di bawah bimbingan ahli ilmu, di bawah bimbingan ulama yang berakidah lurus, walaupun kelihatan getir, pahit, susah, dia akan membawakan ketenangan, kenyamanan. Dia akan membawakan kebahagiaan. Maka
Apabila kita tidak berada di majlis ilmu, maka carilah tempat-tempat majlis ilmu dan dekatilah para ulama. Dan apabila kita sudah berada di tempat majlis ilmu, maka sering-seringlah bergaulah dengan mereka. Bertanyalah kepada para ulama-ulama itu apapun masalah-masalah yang kita hadapi. Sehingga dengan seringnya berada dengan para ulama, bercakap-cakap dengan mereka, bergaul dengan mereka, berinteraksi dengan mereka, maka akan memberikan keberkahan dan kebaikan dalam kehidupan kita. Kebaikan dalam kehidupan seorang bapak, memberikan keberkahan dalam kehidupan keluarganya, pengaruh buat istrinya, pengaruh buat anak-anaknya, keberkahan dalam kebahagiaan untuk kita semua. Maka selalulah berada dalam majlis ilmu para ulama, ulama yang saleh, yang berakidah lurus, kemudian tentu saja mereka yang tidak punya keinginan kecuali li'ila'i kalimatillah.